jelas Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di kolaborasi untuk memecahkan kasus-kasus, dan saya sebagai pengamat mengawali acara ini. Marilah bersama-sama teman-teman kita membaca basmalah supaya kegiatan kita hari ini sukses. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kelompok kami yang kasus pertama ini yang sebagai coach adalah Pak Dodi, kemudian yang sebagai kosi adalah Bu Nemi, pengamat Pak Abdul Qadir, dan pengamat satunya saya sendiri Ibu Nurlaila Jamila. Dan untuk selanjutnya maka kita mulai saja ya, ininya Bu, kepada Ibu Nemi sama Pak Dodi, disilakan. Siap Bu. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu kasus yang pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, ini adalah kasus yang pertama, Bapak. Baik, kita mulai saja. Ibu Nemi. Ya, siapa? Saya sebagai coachnya. Ya, saya coach ya Pak, langsung saja dimulai. Selamat pagi Pak Dodi. Pagi juga Rina. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, minggu depan kan ada perlombaan pidato bahasa Inggris tuh Pak, tingkat kabupaten. Kayaknya saya nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Apakah ada masalah? Coba ceritakan ke Bapak. Soalnya saya tuh Pak masih bingung. Nggak berani tampil dalam lomba bahasa Inggris Pak. Kenapa? Karena menurut Bapak, kamu mempunyai kemampuan untuk lomba itu. Saya belum percaya diri Pak. Masih grogi. Bapak kan tahu kelebihan kamu. Bapak yakin kamu bisa. Nah, Rina, coba kamu lihat nilai-nilai kamu. Bagaimana hasilnya? Nilai bahasa Inggris saya di kelas cukup bagus Pak, dan nilainya juga di atas rata-rata. Kemudian, coba apa sih kelebihan apa yang kamu miliki? Ya, selama ini sih saya fasih dalam berdialog bahasa Inggris juga Pak. Nah, tepat sekali. Itu adalah salah satu syarat mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan supaya tidak grogi tampil, karena tentunya kamu kan sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Oh, berarti saya harus sering latihan ya Pak? Seperti berbicara depan cermin atau berlatih dengan teman yang lainnya? Iya, betul. Dengan sering latihan, kamu akan terbiasa dan akan tumbuh kepercayaan diri kamu, Rina. Iya Bapak, terima kasih Pak. Insya Allah mulai hari ini saya akan berlatih untuk persiapan lomba bahasa Inggris Pak. Semangat Rina. Ya, saya akan selalu semangat Bapak supaya meningkatkan kepercayaan diri saya, untuk meningkatkan percaya diri itu dan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, bagus. Siap Pak, saya akan berusaha terus. Ya, baik, terima kasih. Mangga dikembalikan ke Ibu pengamat. Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi Damhudi SPD dan Ibu Nemi SPD
yang telah memperagakan kasus pertama dan berdialog tadi. Mangga kepada Pak Abdul Qadir sebagai pengamat untuk mengomentari Pak Dodi dan Ibu Nini. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurila Jamilah. Baik, proses praktek tapping model kita pengangkatan saya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi dan Ibu Nini. Tujuan menyampaikan tujuannya shopping, komentarnya shopping sudah menyampaikan tujuan jalan kering kasus 1, yaitu bahwa saya belum berani tampil mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Komentar saya adalah coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi, yaitu di Bapak yakin kamu bisa. Nah, Rina, coba kamu lihat nilai kamu yang begitu baik. Mungkin itu komentar dari kami. Dilanjutkan dengan komentar dari Ibu Nurila Jamilah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir yang telah mengomentari Bapak Dodi dan Ibu Nini. Dan komentar dari saya, antara coach dan kosi sudah bagus ya Bapak Dodi. Bapak menuntun kosi untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi tidak kaku, luas antara kosi dan coach. Jadi Pak Dodi sudah bagus dari dialognya, dari mimiknya, dan Bu Nemi juga memang memperagakan benar-benar sebagai sosok seorang siswa yang bernama Rina. Jadi udah bagus semuanya, dan tujuannya sudah ada tadi ya, sudah dipaparkan tadi. Tujuannya yaitu bahwa ada yang bisa Bapak bantu. Kemudian Oscar jawab begini, Pak, minggu depan kan ada perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Saya nggak bisa ikut, Pak. Nah itu tujuannya untuk mengemukakan masalah yang dihadapi oleh Rina. Kemudian diidentifikasi, coach sudah bagus sekali untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Rina. Misalnya, apakah ada masalah? Coba ceritakan pada Bapak. Itu udah bagus kepada dia. Kemudian rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan mengenai reaksi, rencana aksi dan penyelesaian masalah ya. Seperti, nah sekarang apa yang kamu lakukan supaya tidak grogi tampil karena sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Itu ya pada dia. Kemudian yang terakhir tanggung jawabnya, Pak, mulai hari ini saya akan berlatih untuk persiapan lomba supaya meningkatkan kepercayaan diri saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Mungkin itu Pak pendapat dari saya, pengamatan saya sudah cukup bagus antara Pak Dodi dan Ibu Nini. Mungkin ada tambahan dari Pak Abdul Qadir. Cukup Ibu Nurila. Iya, jadi kita sharing di sini ya, bahwa coach itu benar-benar membimbing dan menuntun, tidak marah-marah atau memberikan pertanyaan yang mengagetkan. Tadi Pak Dodi udah bagus sekali. Terima kasih Bu Nur. Sama Pak. Mungkin diskusinya belum selesai, jadi kita diskusi lagi. Tadi apa yang kurang di situ Pak Qadir untuk refleksi.
Pak Kodir? Ibu Nur. Iya. Gimana tuh Pak Kodir? Udah bagus ya antara Pak Dodi sama Bu Neni ya tadi ya? Ya alhamdulillah antara Ibu Neni dan Dodi tadi bagus penyampaiannya. Ian tidak ada tekanan-tekanan dari coach kepada coachingnya, sehingga coach bisa melaksanakan atau menyikapi untuk memberikan semangat yang terbaik dalam perlombaan tersebut. Terima kasih Bu Nur. Atau mungkin Pak Dodi ada apa namanya? Ada solusi lain atau selain tadi suruh belajar latih sebagai coach. Tapi udah bagus tadi Pak Dodi udah bagus banget memberikan tuntunan dan bimbingan kepada Rina supaya Rina tuh percaya diri untuk tampil mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Ibu mohon maaf. Iya. Ya silakan Gimana, Bu? Pak. Maka Pak Dodi dulu Itu silakan. semuanya berkat Ibu Neni dan Bu Nur. Kita kolaborasi Pak di sini, alhamdulillah. Pak Dodi, ya Bu Neni silakan. Waktunya udah 11 menit Ibu. Kita ke kasus 2. Kasus 2 pengamatnya berarti Saya Pak. Sama Pak Dodi gantian. ya, mangga Bang Abu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutan untuk kasus kedua. Kebetulan yang jadi coach yaitu Bapak Abdul Qadir, dan yang jadi coach Ibu Nur Laila, dan pengamatnya adalah Pak Dodi, dan saya juga pengamat kedua dari kasus yang kedua. Mangga Ibu Nur dan Pak Abdul Qadir dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nemi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk praktek di kasus 2 ini. Selamat pagi Rini. Kok akhir-akhir ini kamu kelihatan murung? Ada apa ya? Selamat pagi juga Pak. Iya Pak, saya lagi sedih nih. Kenapa? Apa ada masalah? Barangkali Bapak bisa bantu. Coba ceritakan sama Bapak. Saya merasa tidak nyaman ketika pembelajaran matematika Pak. Kenapa merasa tidak nyaman? Nilai saya selalu kecil Pak untuk pelajaran matematika, dan guru tersebut selalu menyindir saya di kelas karena nilai saya kecil. Jadi saya merasa tidak nyaman Pak. Saya selalu disindir di kelas oleh ibu guru matematika itu. Oh, itu masalahnya. Oke, kalau begitu kita berdiskusi untuk mencari solusinya ya mengenai masalah yang kami hadapi. Suaranya tuh karena ya. Soalnya saya sendiri yang tidak mengikuti les matematika itu, jadi mungkin ibunya selalu menyindir ke saya di kelas. Mungkin kamu kurang komunikasi kali guru-guru. Oh, berarti saya harus berbicara dengan guru itu ya Pak ya, dan akan menanyakan kenapa setiap kali ikut ulangan nilai saya selalu kecil. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Tanggung jawab. Saya akan belajar Pak untuk lebih giat lagi dan berusaha untuk mengikuti saran dari guru matematika itu supaya nilai saya meningkat, tidak seperti kemarin nilai saya kecil.
Iya pasti. Apa yang kamu lakukan? Ya, yang saya lakukan akan terus berbicara dan berdiskusi dengan guru matematika itu supaya saya bisa meningkatkan nilai yang tadinya kecil menjadi lebih bagus lagi, Pak. Iya, kamu pasti bisa. Semangat ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sarannya. Sama-sama. Terima kasih untuk Bapak Abdul Qadir dan Ibu Nurlela. Saya persilakan untuk pengamat satu kepada Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu Nemi atas waktunya ya. Saya sebagai pengamat untuk kasus 2 ini saya rasa dari gimmick, artikulasi, intonasi bagus Ibu Nur ya, dengan Pak Abdul Qadir ya. Untuk lembar observasi proses praktek coaching ini yang pertama adalah tujuan. Tadi sudah katakan bahwa tujuan hari ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh murid tersebut. Jadi coach sudah menyampaikan tujuan dalam kasus ini. Kemudian identifikasi tadi juga antara coach dan coachee sudah mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam masalah ini. Jadi sudah jelas apa yang akan mereka lakukan. Kemudian untuk rencana aksi tadi juga sudah muncul, sudah ada bagus ya, bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh coachee terhadap permasalahan ini nanti ke depannya. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tadi coach juga menyampaikan bahwa dan mempersilahkan untuk coach itu untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikan aksi yang akan dilakukan. Jadi ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab coach terhadap rencana yang akan dibuat. Untuk saya itu dulu Bu, Anda silakan dilanjut oleh pengamat 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Saya pengamat kedua, melanjutkan dari pengamat 1 yang tadi sudah dijabarkan sama Pak Dodi. Saya hanya menambahkan untuk coach dan coachee semuanya sangat bagus, terutama saya suka sekali sama itu mimik dari Ibu Nurlela, sangat natural sekali sebagai anak didik sebagai Kayak coach. Indosiar ya Bu ya? Iya, kayaknya cocok masuk itu ya Pak, jadi aktris. Artis Indosiar Bu. Iya. Tadi untuk tujuan coach sudah menyampaikannya dalam kasus yang kedua ini, dan sudah jelas juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Dodi untuk identifikasinya. Dan untuk rencana aksinya juga coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bagus untuk si coach itu mengenali potensinya bahwa dia juga mampu untuk menyelesaikan masalah, dan tanggung jawabnya tadi sudah coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dalam rencana untuk menjalankan aksi si coach tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita lanjut kasus 3 ya? Ya Bu, nggak apa-apa. Lanjut saja. Berarti kasus 3, Coach Ibu Nur, Coach Pak Dodi, pengamat Aku ganti. Iya. Ibu Nemi, pengamat Ganti Bu Pak Oding. Oding. Berarti Pak Iya. Oding yang jadi pengamat ini sebagai Iya. moderator awal. Bu Nemi Iya. nanti yang mengomentari biar gantian. Iya. Oke? Mangga Pak Kodir dipersilakan.
Saya. Baik, untuk kasus 3 yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang akan melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan untuk Ibu Nur sebagai coach dan Pak Dodinya sebagai topik. Siap, terima kasih Pak Abdul Qadir, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Gubernur. Kemarin sepertinya Pak Dodi dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada masalah apa Pak? Ya benar Bu Nur, saya ada masalah sedikit nih. Kemarin dipanggil sama kepala sekolah, saya butuh teman nih untuk membantu permasalahan saya. Terus apa yang harus saya bantu Pak? Dan masalah yang Bapak hadapi. Saya ingin mencari solusi Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Kemudian apakah masih ada lagi Pak Dodi? Ya, saya juga bingung nih Bu dengan masalah yang saya hadapi ini, karena menurut saya sudah benar, tetapi tetap ditegur sama pengawas. Coba Bapak ceritakan kronologi kenapa Bapak bisa dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi kemarin pengawas melakukan supervisi di kelas dan pengawas keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku. Padahal saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya di internet, kemudian juga elektronik dan lain sebagainya Bu. Oh, begitu ya. Pak Dodi sebenarnya guru yang kreatif dan inovatif. Nah, Pak Dodi, tahu tidak bahwa standar penggunaan buku teks yang dikeluarkan Kemendikbud itu salah satunya yaitu sebagai penghubung antara guru dan orang tua. Mungkin itu yang menjadi dasar dari kritik Bapak pengawas. Oh iya ya, mungkin saya yang tidak tahu tentang hal itu Bu. Baik, mulai sekarang saya akan menggunakan buku teks ya, dalam pembelajaran dengan dipadukan dengan sumber-sumber lainnya Bu. Oke. Nah, sekarang ini apa rencana Pak Dodi yang akan dilakukan nanti? Pertama, saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan menceritakan dan menerima teguran tersebut, dan tindak lanjutnya saya akan menggunakan buku teks untuk pelaksanaan belajar mengajar dengan dipadukan dengan sumber lainnya. Harapan kita semua ya bahwa antara pengawas, kepala sekolah dan guru tidak ada masalah apapun Bu. Iya, betul Pak Dodi. Tetap semangat ya Pak Dodi ya untuk pembelajaran berpihak pada murid. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu Neni. Ya, Ada Terima Pak Abdul kasih. Qadir. oh iya. Ibu Nemi apa saya dulu untuk langkah dalam model itu, tujuan penyampaian itu? Mangga Bu Nemi.
Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sebagai pengamat dari kasus yang ketiga, eh, lagi-lagi saya sangat suka sekali sama itu mimiknya Ibu Nurlela sebagai coach, dan juga saya suka sama eh, Pak Dodi juga untuk itunya udah bagus semua. Tadi sudah dijelaskan tujuannya. Yang paling saya suka itu bagian identifikasi. Coach itu menggali apa sih yang ada dalam permasalahan tersebut dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach ini tahu apa yang harus dilakukan. Dan bagian yang paling saya suka dalam aksi nyata, standar penggunaan buku teks tadi ya Ibu, bahwa itu adalah salah satu Betul. penghubung antara guru dan orang tua. Dan dari situ Koci menjadi yakin dan optimis akan melakukan hal yang baik. Dan tidak ada harapannya tadi yang sudah dijelaskan, harapannya tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Mungkin itu saja pengamatan dari saya, semuanya bagus. Dilanjut untuk pengamat yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Neni yang sudah menyampaikan pengamatannya kepada Ibu Nurlela dan Pak Dodi. Kami hanya menambahkan aksi dari Ibu Nurlela dan Pak Dodi itu sangat bagus. Kemudian kata Ibu Neni tadi, mimiknya yang nggak kuat itu mimiknya, sehingga penonton itu terkesan mau ikut dalam pembelajaran itu. Kemudian aku yang paling terkesan adalah rencana aksinya. Ibu Nurlela memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Dodi mengeluarkan permasalahannya kepada Ibu Nurlela. Kemudian yang kedua, rasa tanggung jawabnya sebagai coach untuk membimbing muridnya ke arah yang lebih baik lagi. Semoga dengan langkah-langkah tersebut menjadikan Coki Pak Dodi menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya amati bagus dan hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Terima kasih Pak Abdul Qadir dan Ibu Neni atas komentarnya. Itu pembelajaran juga buat saya. Waktunya masih banyak ya Bu ya. Mungkin kalau itu Pak Dodi, apakah tidak ada rasa emosi saat ditegur Pak pengawas? Kalau ya, kalau jadi sebagai manusia biasa bukan malaikat, tentu ada hal-hal yang tapi kan tentu kita harus berpikir pada pimpinan ya, sebagai pengawas ya harus menerima Pak. Pengendalian dirinya hebat nih Pak Dodi. Sesuai apa yang diharapkan. Karena memang hal-hal yang jadi ya tentu harus kita terima dengan baik. Iya, betul apa yang disampaikan Pak Dodi tadi ya, bahwa kita sebagai guru memang harus legowo ketika kita dikritik dan diberi masukan oleh atasan kita. Pengawas kan pembina kita supaya kita itu menjadi lebih baik lagi. Jadi apa salahnya kita selalu positive thinking dan selalu menerima apapun kritik dan saran dari beliau-beliau yang menjadi pembina kita. Soalnya menurut pendapat aku tadi, Pak Dodi itu udah bagus loh. Iya, udah bagus. Buktinya kan dari internet, kemudian baru, pengajarannya baru, sehingga murid terasa terkesan, nggak bosen gitu. Kan kebanyakan guru-guru yang lama kan terpaku sama buku gitu. Iya. Iya, itu makanya ketika
apa tadi coachnya itu kan memberikan bahwa Pak Dodi itu guru yang Inovatif. dan inovatif, Betul. tetapi Mm-mm. tetap tidak boleh membuang buku pegangan yang ada. Jadi dipadukan supaya pembelajarannya itu lebih baik lagi, Pak. Kalau dia begitu, ya Bu Nemi. Iya betul, Bu. Mungkin Iya, terima kasih Dur. Itu bagus banget. Mangga Pak Dodi, lanjutkan. ya itu mungkin ceritanya akan berbeda ketika nanti pengawasnya itu berasal dari guru penggerak mungkin. Betul. Betul sekali, Pak. Pak Dode. Iya, Jadi lebih fleksibel. iya. Soalnya Pak Dodi, kemarin kan kita mengadakan gimit bersama guru-guru calon penggerak tuh. Kebanyakan dari guru yang belum aktif di gimit kan bingung dia. Betul, Kan Pak. ini yang baru kan, maksudnya baru. Hal baru Betul, ya, Pak. Pak. Betul. Di sekolah di daerah saya saja itu Pak Abdul Qadir banyak yang terkendala masalah IT. Banyak sekali sekarang itu guru-guru yang tidak memahami IT gitu, laptop lah terutama. Jadi masih gaptek apa ya dibilangnya. Seperti itu Pak. Jadi mereka, Pak gimana nih saya nggak bisa komputer katanya. Untuk daftar guru penggerak kemauan ada, cuman apa ya dia terkendala masalah itu. Sebenarnya kalau mau belajar saya yakin pasti bisa. Bisa Pak, buktinya saya dulu Iya, Bu. di IT nggak bisa Pak, maksudnya bisa tapi sedikit. Nah tapi karena sekarang itu bukan harus bisa ya saya belajar, meskipun harus belajar dari orang yang masih muda seperti Bu Nemi, kakak saya sendiri, adik saya. Dia tidak akan rugilah kita itu untuk belajar. Ya Bu Nemi, makasih Iya, banyak betul. udah dibantuin. Ditambah Ya lagi luar sekarang biasa ya, nih Bu Nur nih. Hebat nih. itu guru hebat, Bapak. Tambah guru-guru hebat di sini ya. Jadi Gimana Bu? iya, Siapa apalagi nggak bener? sekarang ditambah ada pelajaran coachingnya ya, Bapak Ibu. Kita udah tahu mana mentoring, mana konseling ya, dan mana yang coaching. Mungkin juga itu bermanfaat untuk kita. Apalagi sekarang lagi pendaftaran angkatan CGP angkatan 7 ya, Pak. Banyak hal-hal baru. Jadi kita lebih itu lagi. Iya, jadi tantangan buat kita sebagai calon guru penggerak harus selalu bergerak dan menggerakkan. Ya enggak Pak Dodi, Pak Abdul Qadir? Siap Betul. selalu. Terutama kita praktekkan coaching dalam bener kata Bu Nemi itu pendaftaran penggerak angkatan 7 ini. Banyak sekali teman-teman kita yang masih apa ya namanya masih ragu ataupun masih belum memahami dan tidak mau bergerak. Mungkin dengan adanya calon guru penggerak angkatan 4 ini, nanti guru-guru yang lainnya bisa mengikuti semuanya. Supaya ayo belajar mengenal IT untuk masa depan anak-anak kita. Daripada di Ibu Nur dan Ibu Nemi. Iya betul Pak Abdul Qadir. Betul, Pak. Setuju Pak, setuju. Soalnya begini Pak, saya merasa sedih kalau ada satu sekolah yang bisa IT cuma satunya. Yang lainnya udah terserah operator, terserah itu. Jadi aku tuh ya Allah kapan ya bisa menggerakkan mereka supaya ayo belajar bareng sama-sama. Curhat tawa. Semangat Pak. Curhatnya ini. Berarti Curhat kita ya. praktekin coaching ini, Pak. Iya Iya. betul, coachingnya harus betul-betul kita praktekkan, baik di anak-anak, teman sejawat, dan juga rekan-rekan yang lain. Seperti tadi ada kasus satu tuh ya, Pak. Sirina Sirina, terus akhirnya mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris atas kemauannya sendiri. Dan kasus kedua ya juga sudah mulai itu kan Pak, potensinya itu digali. mereka ya secara tidak langsung mereka menyadarinya dan akhirnya mau maju. Dan kasus yang terakhir, Betul Bu Nemi, betul. iya, curhatan sesama rekan guru itu ya Pak, Bu. Betul.
juga Jadi nanti terselesaikan. Iya. Jadi Pak Dodi ini calon kepala sekolah, nanti kan harus jadi kepala sekolah yang adil. Kepala sekolah bermartabat, Bu. Iya, betul. Bersih, Amin. religius, Amin. maju, adil, makmur, dan hebat. Hebat. Amin. Ya, amin. Semoga cita-cita pendidikan Indonesia menuju merdeka belajar terlaksana dengan pendidikan tahun generasi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bu Nur? Mana Pak? Dibuat 30 menit lagi ya. dibuat Berapa kesimpulan menit? kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kesimpulannya aja. Berarti mana Ibu Neni mungkin mau menyimpulkan? Silakan. Ibu Neni. Gantian yang muda yang Oke, berbicara. siap. Nah, Silakan Bu Neni. Mangga yang muda. Untuk kesimpulan kasus 1 ya, Bapak, Ibu. Untuk kesimpulan kasus 1 tadi sudah terselesaikan. Akhirnya si Rina bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten setelah berbicara atau memberikan apa yang dia rasakan, memberitahukan apa yang dia rasakan kepada gurunya. Tujuan tercapai sesuai model Tirta. Tujuan sudah tercapai dalam pembicaraan atau obrolan juga sudah teridentifikasi masalahnya, dan Sirina akhirnya melakukan rencana aksi dengan tanggung jawabnya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris yang diberikan umpan balik sama tadi quote-nya. Mungkin itu saja kesimpulan dari kasus 1 tentang Rina dan gurunya. Terima kasih. Untuk kasus 2 selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurlela. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nemi. Mungkin Pak Abdul Qadir atau Pak Dodi mau menyimpulkan kasus kedua, silakan. Baik, kalau tidak ada saya akan menyimpulkan. Dari kasus 2 tadi bahwa seorang murid bercerita kepada gurunya bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh guru matematiknya. Tetapi seorang guru yang lain yang memberikan ruang dan waktunya supaya siswa tersebut mencurahkan masalahnya dan menemukan solusinya dengan sendirinya, bahwa siswa tersebut bisa mempelajari kasus yang dia alami, dia mau memperbaikinya tanpa disuruh oleh guru yang dikasih masalah atau diberi masalah curhatannya dia, sehingga siswa itu yang tadinya sedih dia merasa ingin belajar lagi dengan kepercayaannya dari diri sendiri, jadi tidak ada masalah dari mungkin itu. Dan dari tujuan, dari identifikasi, dari aksi dan tanggung jawab sudah jelas di situ ya tadi. Mungkin itu saja dari kasus kedua. Atau dari kasus ketiga, mangga disilakan kepada Abdul Qadir atau Pak Dodi. Ya, baik Bu. Untuk kasus 3 kebetulan ini kan coachingnya saya, jadi nah di situ kan istilahnya pengawas keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan ataupun proses belajar mengajar. Nah, tentu sebagai guru ya, yang ditegur oleh pembinanya ya tentu harus kita terima, karena memang pengawas juga teguran itu bersifat membangun positif ataupun mengingatkan kepada kita. Nah,
di kasus tersebut, di dialog tadi, di coaching tadi, coach itu bersama-sama dengan rekan guru mengidentifikasi permasalahan tadi, kemudian menentukan rencana aksi dalam menyelesaikan rencana tersebut. Setelah itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah dirancang dan sudah didiskusikan dengan coach teman jawab itu. Jadi itu langkah-langkah yang sudah ada di dalam kita menurut saya. Ya Bu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dodi atas kesimpulannya dari kasus 3. Dan intinya kita bahwa seorang guru itu harus selalu mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita dan murid kita. Apalagi sebentar lagi mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan 4 ini lulus semua ya Pak ya, dan Amin. mengaplikasikannya benar-benar nyata di sekolah kita masing-masing. Semangat. Ini Ibu Nur, Walding, dan Ibu Neni ini nanti calon-calon pemimpin. Amin. Amin. Ya semuanya juga calon pemimpin Pak. Pemimpin Dan di kita kan pure. Kecamatan Tukdana ya. Bango 2. Bango 2. Oh, Bangun 2 ya. Oh, Iya, Bangun 2. Tukdana mah Ibu Tati dong. Ibu Tati. Oh iya ya. Iya. Tapi Bangun kita 2 sama tetangga. Tukdana tuh duluan mana Bu? Duluan Bangun 2 atau duluan Tukdana? Tukdana dulu terus dimekarkan menjadi Bangun 2 Pak. Tapi kalau dari sini Bangun 2 dulu baru Tukdana. Jalan. Tapi dulunya mah satu kecamatan kan? Dulu satu kecamatan cuma dipecah antara Widasari dan Tukdana. Jadilah Bangun 2 gitu pada di. Mungkin ada tambahan dari Pak Abdul Qadir. Terima kasih Bu Nur. Kami hanya menambahkan seorang guru itu adalah sebagai tuntunan untuk menyambut hidupnya dan rekan-rekan gurunya. Maka jadilah guru yang terbaik untuk masa depan pendidikan Indonesia. Selalu semangat, tidak pantang menyerah, seperti teknologi di masa yang akan datang. Mungkin itu Ibu Nur. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Berarti kita masih ada waktu setengah jam lagi ya Bapak Ibu ya. 6. Kayaknya Oh, coachingnya kurang banyak ini, apa namanya itu? untuk Kali mengisi apa ya? Untuk mengisi waktu bahwa sesi coaching Katanya ini satu kasus 10 menit Iya. kemarin tuh. Gimana Pak Dodi? Iya ya, Iya, satu kasus 10 menit. Oh iya ya, lupa saya, berarti kan 30 menit kan berarti berarti kita tuh 30 harus menit bener ya. Mungkin Iya. setengah jamnya ini buat nanti kita Ngobrol-ngobrol. sharing kan. Buat ya sharing. sharing. Ya kalau nggak salah itu satu kasus 10 menit ya, Bu Nemi, bener nggak? ya. Berarti kita udah benar ya Bu ya. Iya tadi sudah sesuai dari awal tuh. Untuk tambahan aja mungkin ya Pak ya sambil nunggu waktu Mangga Bu Neni, mangga. masalah coaching atau sesi-sesi yang kita lakukan. Sebenarnya sesi coaching itu bukanlah sesi curhat berarti ya Pak. Bukan hanya mengobrol tidak jelas ya berarti. Melainkan sesi yang berfokus pada proses pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran itu si coach itu mengalami perubahan atau apa ya namanya, pertumbuhan pribadi atau apa tuh namanya, sehingga pada akhirnya ada perbaikan diri dan mengetahui apa potensi yang ada pada dirinya. Mungkin itu tambahan masalah sesi coaching yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Saya ambil inti dan kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Iya. Mangga Bu. barangkali ditambahkan lagi. Iya betul tadi apa yang dikatakan oleh Bu Nemi ya bahwa dengan mempelajari coaching ini bukan tadi kata Pak Budi juga dua arah bukan hanya satu arah Bu tadi tuh. Jadi benar-benar kita itu menuntun dan membimbing siswa kita
jadi menemukan jati dirinya. Jadi sehingga potensi yang ada bisa tergali dan bisa diselesaikan dengan sendirinya tanpa tanpa disuruh atau tanpa diperintah oleh gurunya, begitu Bu. Namanya juga merdeka belajar, kan itu Bu intinya. Iya, Ya nggak betul. Pak Dodi? Betul, Ya, Ibu Nur. gimana? Sudah ya, sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Sudah selesai. selesai.